teman-teman dan para bunda semua, selamat datang di channel YouTube Kata Nimas Ayu. Sebelum lanjut ke tips dan trik bagaimana sih menjadi pendongeng idola anak dan bagaimana sih cara mendongeng yang menarik hati bagi anak, bisa klik like, subscribe, dan loncengnya dulu ya. Jadi, kenapa dengan mendongeng? Kenapa harus belajar mendongeng yang menarik untuk anak? Jawabannya adalah karena tidak ada anak satupun yang menolak untuk didongengin. Benar nggak? Iya. Karena kenapa sih? Karena para bunda dan teman-teman semua, anak itu dunianya tuh cuma dua. Kalau nggak berimajinasi, ya dia senang dengan bermain gitu. Jadi yang dia pikirkan itu belum ada beban yang gimana-gimana kan, seperti kita para orang dewasa ini. Yang dia pikirkan hanyalah bermain, berimajinasi gitu. Kadang dia pernah nggak anak itu tiba-tiba nanti aku mau terbang ke bulan, ngambil bintang dan sebagainya. Karena dia senang berimajinasi, ya itulah anak-anak. Nah, itulah kenapa, karena anak itu adalah senang dengan dua hal ini, imajinasi dan bermain, maka mendongeng adalah menjadi salah satu yang sangat ampuh untuk menjadi cara metode mendidik anak gitu. Maksudnya gimana? Misal nih, dari pengalaman pribadi aja. Anakku usianya pada saat itu 2 tahun lebih sedikit. Kemudian aku sudah ingin menerapkan secara tegas bagaimana dia menggosok gigi bisa teratur seperti itu. Karena sebelumnya kan aku bantu terus. Nah, aku ingin ketika 2 tahun dia sadar kenapa sih aku harus gosok gigi gitu. Sebelum tidur aku harus gosok gigi, setelah makan dan seterusnya. Artinya ada tumbuh kesadaran diri gitu, mulai ada kesadaran diri. Nah, caranya bagaimana? Kembali ke dongeng dan buku. Jadi pada saat itu aku sounding dengan buku, aku bacakan tentang perihal gigi gitu. Baik kenapa gigi itu harus digosok dan dibersihkan dan seterusnya. Dan alhamdulillah setelah hal itu terus dilakukan berulang-ulang sampai saat ini usianya hampir 4 tahun kurang 1 bulan. Alhamdulillah dia selalu dalam tanda kutip nagih gitu ya. Artinya dia tahu kalau misalkan sebelum tidur aku harus gosok gigi, dia pasti ibu ayo gosok gigi. Nah, seperti ini adalah cara mendidik tapi tanpa menggurui anak gitu. Jadi anak juga senang dengerinnya, berasa bermain gitu. Tapi padahal kita sebagai orang tua itu memiliki misi-misi tertentu untuk memasukkan nilai-nilai tertentu gitu ya kepada anak gitu. Misalkan tadi seperti minta maaf, terima kasih, minta tolong, mengenalkan tentang Tuhan dan lain sebagainya. Tips yang pertama yaitu adalah membaca dan mencintai cerita. Jadi sebelum kita menuangkan cerita itu ke anak gitu ya, mendongengkan cerita itu ke anak, menyampaikan cerita itu ke anak, terlebih dahulu kita juga harus benar-benar membaca dan mencintai cerita itu. Nah, saat kita membaca dan memahami dari cerita itu, bukan berarti kita harus hafal banget gitu, enggak. Artinya harus titik komanya, kata-katanya nggak boleh ada nggak boleh ada yang beda satupun gitu, enggak harus seperti itu. Yang terpenting kita bisa tahu jalan ceritanya seperti itu. Lalu tips yang kedua adalah sebelum kita masuk ke cerita, pastikan bahwa kita telah memastikan anak-anak itu dalam kondisi bahagia. Jadi ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa otak kita ini akan lebih bisa cepat menyerap hal-hal yang disampaikan sekitar kita gitu ya, apa yang kita pelajari ketika otak dan hati kita dalam kondisi bahagia. Nah, kenapa itu juga yang menjadi alasan kenapa sih kadang kalau misalkan di seminar-seminar atau pertemuan-pertemuan tertentu, kadang sebagai pemanasan dibuat ice breaking tertentu untuk menstimulus tepuk tangan gitu ya. Karena di telapak tangan ini ada saraf-saraf bahagia gitu, ketika tertekan dengan tepuk tangan itu tadi, maka akan memberikan stimulus
agar hormon dopaminnya itu keluar gitu. Nah, sama juga seperti anak. Sebelum kita mendongengkan, pastikan bahwa anak itu tidak sedang ngantuk, tidak sedang sakit, tidak sedang lapar gitu ya. Artinya dalam kondisi normal gitu. Dan kita bisa bantu dengan melakukan ice breaking tertentu yang sederhana yang bikin anak tertawa. Tips yang ketiga adalah intonasinya jelas. Karena nggak mungkin dong bedakan kalau misalkan nih ada pendongeng, kemudian mendongengnya dengan cara seperti ini. Yang pertama, suatu hari ada seorang anak bernama Budi. Bedakan dengan suatu hari ada seorang anak bernama Budi. Nah, tentu anak akan lebih melihat atau tertarik gitu kepada yang intonasinya jelas, a, i, u, e-nya jelas gitu. Jadi ya memang harus jangan takut jelek gitu kalau mendongeng gitu ya. Jadi memang harus jelas a, i, u, e, o seperti itu. Tips yang keempat yaitu adalah membedakan suara tokoh. Sebenarnya untuk tips ini tuh nggak wajib ya, artinya bisa dilaksanakan atau enggak. Yang paling terpenting dari mendongeng adalah kita sebagai pendongeng bisa menyampaikan cerita itu dengan baik, bisa mendeliver cerita itu dengan baik kepada anak-anak. Nah, tipsnya adalah yang biasa saya lakukan itu ada 5. Ada suara besar, yang pertama jempol, seperti bentuknya dia besar, yang paling besar, sehingga ini untuk suara yang ngebas gitu ya, untuk bapak-bapak atau orang laki-laki. Contohnya seperti apa? Hai, aku adalah Ayah Budi. Nah, itu adalah suara yang pertama. Suara yang kedua adalah suara asli kita, seperti yang saya keluarkan saat ini. Jadi, suara ini biasanya digunakan untuk narator. Misalkan, suatu hari hiduplah seorang anak laki-laki yang ceria bernama Budi. Misalkan seperti itu. Yang ketiga adalah seperti suara hidung dipencet nih. Coba teman-teman, coba pencet hidung di rumah. Hai, namaku Budi. Nah, beriringnya waktu gitu ya, sambil terus latihan, insya Allah teman-teman bakal bisa kok mengaplikasikan suara ketiga ini tanpa harus tutup hidung. Jadi, Hai, namaku Budi. seperti itu. Yang keempat itu biasanya digunakan untuk kakek, nenek gitu, suara orang-orang yang sudah sepuh gitu ya, atau sudah tua. Misalkan seperti apa? Assalamualaikum cucuku, bagaimana kabar kamu? Nah, gitu. Itu cara pengaplikasiannya sebenarnya seperti apa sih latihannya? Itu tuh latihannya kita ngomong tapi sambil ditekan di tenggorokan. Cucuku, Gitu ya. cucuku, apa kabar? Nah, gitu latihannya. Jadi terus latihan sampai bisa lepas tangan tanpa harus neken-neken secara manual lagi. Dan yang terakhir yaitu si kelingking adalah suara anak kecil. Suara anak kecil karena seperti bentuknya kelingking paling kecil gitu ya. Yang paling lumayan gampang sih biasanya dan banyak dilakukan gitu ya sama para pendongeng. Yaitu seperti apa? Hai, aku adalah Budi, teman dari Apit. Salam kenal Gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada 5 ya teman-teman. Hai, aku Budi. 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 Selanjutnya adalah tips yang kelima, yaitu adalah ekspresi dan bahasa tubuh atau gestur tubuh. Nah, kalau misalkan ini sih sebenarnya harus banyak-banyak latihan. Jadi ada senamnya semacam gitu ya. Jadi intinya jangan takut jelek karena ya memang seperti itulah gitu. Jadi pendongeng itu memang harus wajahnya bisa menggambarkan bagaimana cerita dari alur dari cerita itu gitu teman-teman. Jadi misalkan marah ya gitu ya. Kalau misalkan sedih ya, kalau misalkan kaget, kalau misalkan marah, nah gitu melotot matanya kayak keluar gitu. Gitu teman-teman. Jadi latihan wajah ekspresi dulu, nanti biasanya gestur tubuh atau bahasa tubuh kita itu akan mengikuti. Nah, tipsnya kalau misalkan dongeng itu adalah berupa virtual seperti kita saat ini, itu bisa
dipraktekkannya itu, digerakkan gestur tubuhnya itu dari setengah badan ke atas. Kecuali kalau misalkan offline gitu, kalau misalkan kita temu langsung, pendongengnya berdiri, boleh itu misalkan sesekali menggunakan satu tubuh untuk di apa ya namanya, untuk dikembangkan gitu ya, untuk dikembangkan gerakannya gitu. Kalau misalkan kita virtual seperti ini nggak perlu. Kalau misalkan ceritanya nih, misalkan ada cerita si Tarzan gitu yang harus naik pohon dari satu, lompat satu ke satu pohon gitu, nggak harus kita merekam sambil berdiri terus gelantungan atau apa, itu enggak, itu too much ya. Tips selanjutnya yaitu tips yang keenam adalah dengan cara melibatkan anak. Jadi biasanya ketika di tengah-tengah cerita nih, anak udah mulai bosan atau sudah mulai menguap, ngantuk dan sebagainya, udah mulai tolah-toleh gitu ya, nolah-noleh. Nah, itu bisa dilakukan tips dengan cara melibatkan anak. Nah, gimana sih maksudnya melibatkan anak itu? Nah, misalkan ketika kita bercerita, kemudian di tengah-tengah kita ajak anak, nah ayo, gimana tadi suara ayamnya? Terus lalu misalkan, nah kira-kira apa yang terjadi nih nak? Gitu. Jadi memancing anak untuk ikut menjawab gitu, menjawab, dan ya intinya dia biar nggak bosen aja, seperti itu. Dan tips yang terakhir yang paling penting dari semua tips yang udah aku sampaikan adalah tips yang ketujuh, yaitu ketika kita bercerita maka bersemangatlah dan lakukan dengan hati, karena ada yang mengatakan bahwa sesuatu yang disampaikan dengan hati insya Allah juga akan sampai ke hati. Nah, itu tadi teman-teman dan para bunda, tips dan trik bagaimana sih cara mendongeng yang menarik dan bagaimana cara menjadi pendongeng idola buat anak. Nih anakku udah manggil, berarti itu tandanya udah harus dicukupkan ya untuk konten kali ini. Oke, sekian untuk tips dan triknya, semoga bermanfaat ya dan bisa dipraktekkan bersama-sama. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.